Malah. Karet. Oke. Kan niki tekan jam 11. Terus pakai kan tekan jam 11 toh. Aku neng kene, aku tampil dhewe nggonku. Kok kesel. Oke, aku tampil wae. Tak sapune Yohan. Lah kan aku baru Zoom jam 11. Kok ngelo? Lakon sareng. Wah, tidak mempercayaiku. Mengapa gini? Baru selesai. Turu ya. Kalau itu apa apa? Anakku Zoom. Ya. Nah, ya tak turu sik. Kata manyar tadi. Kata manyar. Ora. Kemana ganti kelambi to kok alon-alon mau. Ih. Sumpah ya, Bu. Apa ta? Apa? Me. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, mohon untuk menjaga suara dalam belajar nanti ya, Bapak Ibu semua. Jadi kalau tidak ada keperluan misalnya mohon untuk di-mute. Tapi kalau ada pertanyaan boleh dihidupkan mikrofonnya. Baik, saya Rusdi Ahmad. Di sini kita melanjutkan tentang materi TKD Part 2. Nah, sebelum itu silakan disebutkan nama dan daerah asal di kolom chat saja. Jadi kita saling perkenalan ya Bapak Ibu semuanya. Silakan disebutkan nama dan daerah asal. Di kolom chat aja diketik. Apakah bisa didengar suara saya dengan jelas?
Jelas ya? Ya, ada Kak Muhammad Naufal dari Solo, Kak Desi Payungalo dari Balikpapan, Kak Ristiadi Wahyuningsi dari Cilacap, Kak Ladi Diana Natunggele. Ya, salam kenal semuanya. Pada pagi ini kita melanjutkan materi TKD Part 2. Nah, pada materi TKD itu ada 3 kemampuan ya, yaitu kemampuan verbal, numerik, dan figural. Nah, kalau kemampuan verbal itu sudah dibahas sebelumnya. Kemampuan verbal sudah dibahas semuanya pada pertemuan pertama. Nah, sekarang karena di sini pagi ini bagusnya kita belajar matematika. Jadi pada pagi ini kita membahas tentang kemampuan numerik. Mohon untuk menjaga ketenangannya ya Bapak Ibu semua. Jadi selama belajar mohon untuk dijaga suaranya. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan boleh dihidupkan mikrofonnya. Ya, pada kemampuan numerik itu ada 4 materi ya. 4 materi. Kemampuan numerik. Di belakang. Nawo udah. Semuanya teniku, Bu. Keterakan nikah. Niku lo. Ya, pada materi SKD atau TKD itu yang kita bahas ini mirip dengan materi CPNS ya, khususnya bagian TIU. Jadi pagi ini kita membahas materi TIU khususnya kemampuan numerik. Nah, pertama kita awali dengan berhitung cepat. Kita klik berhitung cepat, lalu kita lihat materinya. Ini bang soalnya, ini modulnya. Modul berhitung cepat. Pertama kita harus tahu dulu jenis-jenis bilangan. Apa saja sih jenis-jenis bilangan ya? Jenis-jenis bilangan. Itu yang pertama bilangan real. Nah, bilangan real ada bilangan negatif, ada bilangan nol, lalu bilangan positif. Lalu di sini ada juga bilangan pecahan. Kemudian bilangan bulat. Bilangan bulat itu termasuk bilangan negatif, nol dan positif, tetapi tidak ada bilangan pecahan. Lalu bilangan cecah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya bilangan asli yang dimulai dari 1. Lalu bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Di bilangan genap.
lalu bilangan prima, komposit, rasional, dan seterusnya. Ini sudah didapatkan filenya ya, Bapak Ibu. Sudah dikirimkan linknya di grup. Nah, operasi bilangan itu operasi kapataku, kali bagi tambah kurang. Cara mengerjakannya, yang pertama, kerjakan operasi di dalam kurung. Ya, kemudian yang kedua, kerjakan operasi perkalian atau pembagian. Nah, itu dikerjakan dari kiri ke kanan. Lalu yang ketiga, kerjakan penjumlahan atau pengurangan. Itu kita kerjakan dari kiri ke kanan. Contoh soalnya 1 tambah 5 dalam kurung, lalu kurang 12 bagi 3 tambah 4 kali 5. Nah, berarti langkah pertama kita kerjakan dahulu operasi yang ada di dalam kurung, yaitu 1 tambah 5 sama dengan 6. Selanjutnya kita lakukan operasi pembagian dan perkalian. Maka diperoleh min 12 bagi 3 sama dengan min 4. 4 kali 5 sama dengan 20. Sehingga hasil akhirnya adalah 6 kurang 4 tambah 20 sama dengan 22. Nah, ini sifat operasi hitung komutatif, asosiatif, distributif. Lalu ini jenis pecahan. Ada pecahan biasa, desimal, persen, dan campuran. Nah, kemudian bagaimana cara mengubah pecahan? Misalnya mengubah pecahan biasa menjadi persen. Caranya adalah ubah penyebut ke dalam bilangan 100. Kemudian hasilnya adalah pembilang persen. Nah, contoh di sini kita mengubah 1/4 menjadi dalam bentuk persen. Berarti pada bagian penyebut yang di bagian bawah ini kita ubah di 100. Berarti dikali berapa supaya hasilnya 100? Yaitu dikali 25. Sehingga di sini kita kalikan dengan 25 antara pembilang dan penyebut. Maka 1 kali 25 per 4 kali 25 sama dengan 25 per 100. Lalu kita ubah ke dalam bentuk persen. Itu 25%. Kemudian mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Caranya adalah ubah penyebut ke dalam bilangan 10, 100, atau 1000. Kemudian hasilnya jika per 10, maka pada pemilah itu letakkan di depan angka satuan. Jika per 100 itu diletakkan di depan angka puluhan, jika per 1000 itu diletakkan di depan angka ratusan. Contoh 1/4. Nah, ini kita mengubahnya ke dalam bentuk desimal. Berarti 1/4 ini kita jadikan ke dalam bentuk bilangan 10, 100, atau 1000. Nah, angka 4 nih. Angka 4 ini hanya bisa diubah ke dalam bentuk bilangan 100, yaitu dikalikan dengan 25. Sehingga diperoleh 1 kali 25 per 4 kali 25 sama dengan 25 per 100. Sama dengan 0,25. Nah, karena ini 25 per 100, berarti cara meletakkan komanya adalah di depan angka puluhan. Nah, ini kan per 100. Berarti kita letakkan koma di angka puluhan, maka hasilnya 0,25. Lalu mengubah pecahan desimal menjadi persen. Caranya cukup dikalikan dengan 100%. Contoh 0,25 dikali 100%. Berarti 0,25 dikali 100 sama dengan 25. Kemudian kita tambahkan persennya, maka hasilnya 25%. Selanjutnya menyederhanakan pecahan. Caranya adalah tentukan FPB dari pembilang dan penyebut. Kemudian bagi pembilang dan penyebut dengan FPB yang telah diperoleh. Contoh, bentuk sederhana dari pecahan 12 per 18. Berarti kita menyederhanakannya. Nah, langkah pertama kita tentukan FPB.
FPB dari 12 dan 18. Nah, ini sama-sama dibagi berapa? Bilangan terbesarnya. Yaitu sama-sama dibagi 6. Berarti FPB-nya adalah 6. Maka di sini cara menyederhanakannya, pembilang dan penyebut itu sama-sama dibagi 6. Yaitu 12 dibagi 6 per 18 dibagi 6. Sama dengan 2/3. Jadi bentuk pecahan sederhananya adalah 2/3. Kemudian cara mengurutkan pecahan. Caranya adalah ubahlah semua bilangan dalam bentuk pecahan desimal. Kemudian urutkan pecahan tersebut. Nah, contoh, urutkanlah pecahan 3/4, 0,25, 20% dari yang terkecil. Berarti kita mengurutkan dari yang terkecil. Nah, berarti kita ubah semua ini ke dalam bentuk desimal. 3/4 berarti 3 dibagi 4. Nah, ini berapa hasilnya? Yaitu 0,75. Lalu ada pecahan desimal 0,25 dan yang terakhir 20%. Ini kita ubah ke dalam bentuk desimal, yaitu 0,20. Setelah itu kita urutkan pecahannya dari yang terkecil, yaitu 0,20, 0,25, 0,75. Berarti urutannya adalah 20%, 0,25, 3/4. Nah, inilah urutannya. Jika ada yang ragu boleh ditanyakan ya Bapak Ibu. Kita di sini sekedar mereview aja ya, mengulangi materi-materi yang lama, materi sekolah. Nah, selanjutnya sifat-sifat operasi bilangan pecahan. Bagaimana cara kita menjumlahkan bilangan pecahan? A per B tambah C per D. Berarti di sini kali silang. Nah, ini ditambahkan AD tambah BC per BD. Contoh 1/2 tambah 2/3. Nah, ini dikali silang 1 kali 3 tambah 2 kali 2 per, di bawah ini kita kalikan 2 kali 3. Maka hasilnya adalah 3 tambah 4/6 sama dengan 7/6. Kemudian pengurangan, nah ini hampir sama dengan penjumlahan, akan tetapi perbedaannya adalah operasinya. Kalau ini pengurangan. A per B dikurang C per D sama dengan AD kurang BC per BD. Contoh 3/4 dikurang 1/2. Ini sama dengan 3 kali 2 dikurang 1 kali 4 per 4 kali 2. Sama dengan 6 kurang 4 per 8. Sama dengan 2/8. Lalu perkalian, yaitu A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Maksudnya di sini penyebut sama penyebut itu dikalikan, lalu pembilang sama pembilang dikalikan. Apakah ada pertanyaan? Ya, sebentar, Bapak Ibu. Nah, kemudian pembagian untuk perkalian contohnya 3/5 kali 2/7. Itu 3 kali 2 per 5 kali 7 sama dengan 6/35.
Pembagiannya, kalau pembagian itu bilangan yang kedua, bilangan pecahan yang kedua itu kita balik. Lalu operasi pembagian kita ubah menjadi perkalian. Seperti ini, A per B dibagi C per D, maka menjadi A per B dikali dengan D per C. Berarti bilangan pecahan yang kedua ini kita balik. Nah, di sini contohnya 3 per 5 dibagi dengan 2 per 7. Itu 3 per 5 dikali 7 per 2 sama dengan 21 per 10. Lalu perpangkatan, nah di sini pembilangnya dengan penyebut itu sama-sama dikuadratkan. Misal A per B dikuadratkan sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Itu contohnya 3 per 5 dikuadratkan sama dengan 3 kuadrat per 5 kuadrat. Sama dengan 9 per 25. Begitu juga dengan akar. Akar A per akar B sama dengan akar A per B. Nah, ini boleh digabung. Nah, misalnya kita mencari soalnya seperti ini, akar 14 per akar 56. Nah, karena akar 14 ini nggak ada nilainya, begitu juga dengan akar 56, maka lebih baiknya kita gabung aja akar 14 per 56. Lalu kita sederhanakan. Nah, di sini sama-sama dibagi 14. Yaitu akar 1 per 4. Akar 1 per 4. Nah, akar 1 per 4 sama dengan akar 1 nilainya 1, akar 4 nilainya 2. Maka hasil akhirnya adalah 1 per 2. Lalu dalam soal numerik biasanya ada muncul beberapa pecahan. Nah, ini pasti sering keluar. Misalnya pecahan 1 per 2. Nah, kalau 1 per 2 itu kan kita udah tahu nilainya 0,5. 1 per 4 nilainya 0,25. Nah, berarti ini harus kita hafalkan beberapa pecahan ini. Karena ini dikatakan dengan pecahan istimewa yang sudah pasti nilainya. Jadi kalau ada muncul 0,25, berarti nilainya itu sama dengan 1 per 4. Kalau ada muncul 0,3333, itu sama nilainya dengan 1 per 3. Karena ini akan memudahkan kita dalam melakukan operasi hitung. Ini bisa dihafalkan. Ini aturan perpangkatan, aturan dasarnya A pangkat N itu sama dengan A kali A dikalikan sebanyak N kali. A pangkat 0 itu nilainya 1. Kalau A pangkat min N berarti ini negatif, maka ini kita ubah menjadi 1 per A pangkat N. Adapun rumusnya adalah A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N. Nah, kalau dia perkalian maka pangkatnya ini bisa dijumlahkan. A pangkat M tambah N. Contoh 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2. Itu sama dengan 2 pangkat 3 tambah 2. Sama dengan 2 pangkat 5. Nilainya adalah 32. Adapun untuk pembagian A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, berarti pangkatnya kita kurangi. Maka menjadi A pangkat N kurang N. Contoh, 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 kurang 2. Nilainya adalah 2. Lalu A pangkat M berpangkat N, nah berarti pangkat ini kita kalikan. Yaitu A pangkat M kali N. Contoh 2 pangkat 3 berpangkat 2. Berarti 2 pangkat 3 kali 2. Nah, ini sama dengan 2 pangkat 6. Sama dengan 64.
Yang keempat, A kali B berpangkat M. Nah, ini bisa kita uraikan menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Begitu juga dengan pembagian. A dibagi B berpangkat M itu sama dengan A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Nah, ini tabel pangkat bilangan. Bilangan di sini tabel untuk bilangan 1 sampai 10. Nah, di sini bagaimana cara kita mencari akar pangkat 2? Cara kita mencari akar pangkat 2. Nah, pertama pisahkan dari belakang, lalu carilah bilangan kuadrat yang mendekati bilangan yang berada di depan. Kemudian bandingkan antara hasil pengurangan dengan hasil perolehan pada langkah berikut. Pada langkah kedua. Nah, cara mencari akar pangkat 2. Kita misalnya di sini soalnya adalah tentukan akar dari 1936. Nah, bagaimana cara cepat mencari akar pangkat 2? 1936. Pertama kita pisahkan dua angka dari belakang, berarti kita pisahkan dari sini. Nah, sudah kita pisahkan dua angka dari belakang. Lalu carilah bilangan kuadrat yang mendekati bilangan yang berada di depan. Nah, ini bilangan berapa? Bilangan kuadrat yang mendekati 19, yaitu 4 kuadrat. 4 kali 4 sama dengan 16, berarti dia mendekati 19. Nah, maka di sini kita buat 4. 19. Nah, kemudian di sini angka satuannya di sini adalah 6. Angka satuannya adalah 6. Jika sisa pengurangannya, nah di sini bandingkan antara hasil pengurangan dengan hasil perolehan pada langkah kedua. Jika sisa pengurangannya lebih kecil dari hasil bilangan yang diperoleh pada langkah kedua, maka gunakan angka satuan yang pasangannya lebih kecil. Namun jika sisa pengurangannya lebih besar dari hasil bilangan yang diperoleh pada langkah kedua, maka gunakan angka satuan yang pasangannya lebih besar. Nah, adapun pasangannya seperti ini. Berarti yang kita lihat di sini adalah angka satuan dari soal. Nah, di sini angka satuannya adalah 6. Angka satuannya adalah 6. Nah, kalau angka satuannya 6 berarti apa kemungkinan pasangannya? Nah, kita lihat di tabel ini. Angka satuannya 6 adalah 4 dan 6. 4 atau 6. 4 atau 6. Nah, berarti ada dua kemungkinan. Nilai akarnya adalah 44 atau 46. Nah, ini bisa kita cari apakah nilainya 44 atau 46. Ya, angka satuan dari soal ini. Misalnya soalnya kita mencari akar 1936. Nah, ini berapa satuannya di sini? Angka satuan di sini adalah 6. Pak. Ya, 6. Bagusnya di sini aja ya. Kita pakai whiteboardnya aja biar nggak ragu. Untuk mencari akar pangkat 2 itu pertama pisahkan dua angka dari belakang. 1936. Nah, berarti kita cari bilangan kuadrat yang mendekati 19, yaitu 4 kali 4 sama dengan 16. Tapi kalau 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, itu masih jauh lagi.
Selanjutnya kita lihat angka satuan di sini adalah 6. Nah, angka 6 ini kira-kira bilang kuadrat berapa yang hasilnya 6? 6. Pangkat 2, Pak. 4 pangkat 2 ya. 4 atau 6. Karena 4 kali 4 adalah 16 dan 6 kali 6 adalah 36. Berarti ada dua kemungkinan, yaitu 44 atau 46. Nah, ini bisa kita cek apakah nilainya 44 atau 46. Nah, tinggal kita mengecek aja lagi. 44 kali 44. Nah, setelah dicoba ternyata hasilnya adalah 44. Jadi nilai akarnya adalah 44, bukan 46. Nah, kemudian akar 2500, mohon maaf, akar 1444. 1444. Nah, ini berapa nilainya? 14, 7. Berarti kita cari bilangan kuadrat yang mendekati 14. Akar 1444. 4 pangkat 4, 16. Nah, itu dia harus Kurang dari. kalau 16 masih belum sampai 16. Maka yang mendekati 14 adalah 3. 3 kuadrat adalah 9. Berarti 3 di sini. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kemudian kita lihat angka satuannya adalah 4. Berapa kali berapa yang hasilnya 4? Maksudnya yang angka satuannya 4. Nah, itu bisa kita coba. 1 kali 1, 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Nah, 32. Apakah ada kemungkinan lainnya yang hasil satuannya 4? 7. Salah. 8. 8 kali 8 sama dengan 64. Nah, berarti ada dua kemungkinan, antara 32 atau 38. Nah, kita cek 32 kali 32 berapa hasilnya, begitu juga dengan 38. Nah, maka di sini hasilnya adalah 38. 38 dikali 38 itu sama dengan 1444. Jadi untuk kemungkinan pasangannya di sini adalah, kalau angka satuannya 0, berarti kemungkinannya adalah 0. Kalau angka satuannya 1, nah kemungkinannya adalah 1 atau 9. Karena 1 kali 1 sama dengan 1. 9 kali 9 sama dengan 81. Berarti angka satuannya di sini adalah 1. Artinya kita hanya fokus kepada angka satuannya saja pada langkah terakhir. Lalu untuk angka satuannya 4, berarti kemungkinannya adalah 2 atau 8. 2 kali 2 sama dengan 4, 8 kali 8 sama dengan 64. Selanjutnya, nah angka satuan 5 itu hanya dipenuhi oleh 5. Karena 5 kali 5 sama dengan 25. Untuk angka satuan 6, kemungkinannya adalah 4 atau 6. 4 kali 4 sama dengan 16, 6 kali 6 sama dengan 36. Lalu untuk angka satuannya 9 adalah 3 atau 7. Karena 3 kali 3 sama dengan 9, dan 7 kali 7 sama dengan 49. Berarti angka satuannya adalah 9. Nah, contoh berikutnya di sini kita coba angka lainnya. Misalnya carilah akar dari 4.489. 4.489. Nah, ini berapa hasilnya? Di sini cara cepatnya ya.
Pertama kita pisahkan dua angka dari belakang. Lalu kita cari bilangan kuadrat yang mendekati 44. Adalah 6. 6 kali 6 sama dengan 36. Nah, kita lihat di sini angka satuannya 6. Angka satuannya 9 ya. Nah, kalau angka satuannya 9, apa kemungkinan bilangannya, bilangan satuannya? 3. Berapa kali berapa yang satuannya 9? 3 kali 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Lalu 7 kali 7 sama dengan 49. Nah, berarti ada dua kemungkinan, yaitu 63 atau 67. Nah, ini bisa kita cek 63 kali 63, lalu 67 kali 67. Maka di sini nanti hasilnya adalah 67. 67 kali 67 sama dengan 4.489. Nah, sekarang kita coba, kalau ini 4 angka ya, kita coba dengan 5 angka. 15.000 akar dari 15.876. 15.876. Nah, ini berapa akarnya di sini? Pertama kita pisahkan dua angka dari belakang. Berarti kita pisahkan. Nah, berarti kita carilah bilangan kuadrat yang mendekati 158. 12. 12, karena 12 kali 12 sama dengan 144. Nah, kita buat 12. Lalu kita lihat satuannya di sini. Satuannya adalah 6. Berarti berapa kali berapa yang hasilnya 6? Yang satuannya 6. 4 kali 6 36. Ya, 6 kali 6 36 atau 4 ya, 4 kali 4 sama dengan 16. Berarti ada dua kemungkinan antara 126 dengan 124. Nah, bisa kita cek di sini. Yaitu nilainya di sini adalah 126. Nah, apakah ada pertanyaan untuk cara mencari akar pangkat 2? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan akar pangkat 3. Nah, kalau akar pangkat 3 ini lebih mudah lagi. Akar pangkat 3 itu pertama kita pisahkan 3 angka dari belakang. Lalu kita lihat satuannya. Kalau satuannya itu yang harus kita ingat adalah angka ini saja. 28 3 7. Nah, ini 2 dengan 8 ini berbalik. Jika angka satuannya 2, maka hasilnya adalah 8. Jika angka satuannya 8, maka satuannya adalah 2. Lalu jika satuannya 3, maka hasilnya 7. Jika satuannya 7, maka hasilnya adalah 3. Contohnya di sini 12.000 akar dari akar pangkat 3 dari 12.167. Nah, berapa akar pangkat 3 dari 12.167? Berarti langkah pertama kita pisahkan. Nah, di sini kalau akar pangkat 3 berarti kita memisahkan 3 angka dari belakang. Yaitu ini 12. Nah, kita cari bilangan pangkat 3 yang mendekati 12. Bilangan pangkat 3 yang mendekati 12.
bilangan pangkat 3 ya, bukan bilangan pangkat 2. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, karena 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Tapi kalau 3 kali 3 kali 3 itu hasilnya adalah 27. Jadi kita buat di sini 2. Nah, kita lihat satuannya di sini berapa? Satuannya adalah 7. Nah, kalau satuannya 7, maka temannya adalah 3. Berarti hasilnya adalah 23. Nah, langsung ketemu jawabannya. Jadi nilainya adalah 23. Kalau akar pangkat 3 berarti dipisahinnya 2-nya yang di depan ya? Atau 3 yang di belakang? Pisahkan 3 angka dari belakang. Nah, begitu. Pisahkan 3 angka dari belakang. Nah, contoh berikutnya. Akar pangkat 3 dari 97.336. Berapa ini akar pangkat 3 dari 97.336? 4. Nah, 4. Berarti yang pertama kita pisahkan 3 angka dari belakang, yaitu 97. Nah, cari bilangan pangkat 3 yang mendekati 97. 4. Adalah 4. 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. 64. Lalu kita lihat satuannya. Nah, satuannya di sini adalah 6. 6 apakah ada di sini? Di dalam lingkaran ini? Tidak ada. Nah, kalau dia tidak ada, berarti dia sama dengan angkanya di sini. Maka hasilnya adalah 46. Jadi kalau tidak ada angkanya di sini, berarti hasilnya adalah 46. Nah, lebih simpel sebenarnya untuk mencari akar pangkat 3 dibandingkan dengan akar pangkat 2. Selanjutnya, akar pangkat 3 dari 32.768. Berapa hasilnya? 32.768. Berapa ini? 768. Pertama, pisahkan 3 angka dari belakang. Berarti di sini kita mencari bilangan pangkat 3 yang mendekati 32. Yaitu 3. 3, karena 3 pangkat 3 sama dengan 27. Lalu kita lihat satuannya 8. Nah, di sini satuannya 8. Siapa temannya 8? 2. 2. Maka hasilnya di sini adalah 32. Nah, ketika angka satuan ini, kalau angka satuannya 2 berarti temannya 8. Kalau angka satuannya 8 temannya 2. Begitu juga antara 3 dan 7. Nah, tapi kalau angka satuannya 4, 6, 5, 9, nah berarti itu sama dengan angka tersebut. Seperti 6 ini kan, angka satuannya 6, berarti kan tidak ada angkanya di sini. Maka hasilnya adalah sama dengan dirinya. Jadi begitu cara mencari akar pangkat 3. Kemudian kita coba menjawab soal berhitung cepat. Nah, di sini katanya berhitung cepat. Kalau berhitung cepat berarti kita harus mengerjakan dengan Cepat. Dengan cepat. Kita harus mengerjakannya dengan cepat.
Nah, ini ada bang soal berhitung cepat ya. Kita coba membahas soal nomor 1. Soal nomor 1, kita mencari 444,88 dibagi dengan 88,4. Nah, ini berapa hasilnya? 5. Berapa hasilnya? Nah, berapa lama Bapak Ibu untuk mengerjakan soal seperti ini? Apakah butuh 1 detik, 1 menit, 5 menit, atau berapa menit? Karena di sini katanya berhitung cepat, berarti kita harus cepat mengerjakannya. Nah, cara cepatnya di sini kita bulatkan aja 444,88. Nah, ini mendekati berapa? Kita bulatkan aja. Kita bulatkan menjadi 400. 400 dibagi dengan berapa? Nah, ini kita bulatkan juga. Dibagi dengan 80. Nah, ini kita bulatkan menjadi 80. Ya, langsung kita cari nilainya. 400 dibagi 80 ini sama dengan nolnya bisa kita coret. Lalu 40 dibagi 8 sama dengan 5. Selanjutnya kita cari jawaban yang mendekati 5. Mana jawaban yang mendekati 5? A. Adalah A. Maka jawabannya adalah A. Jadi nggak perlu kita cari seperti ini. Akar 444. Nah, koma sekian, lalu dibagi dengan 88,4. Nah, ini lama. Kalau ini kan cara biasa. Karena di sini katanya soal berhitung cepat, berarti kita harus cepat mengerjakannya. Nah, kalau bisa dengan cara melihat kita sudah menemukan jawabannya. Lalu soal nomor 2. Maaf, mau tanya. Iya. Dibulatkannya itu gimana ya, Pak? Soalnya kan kalau pembulatan di atas 6 bukannya ke angka selanjutnya ya, Pak? Jadi 88 jadi 30 gitu. Kalau ini perkiraan aja, Kak. Kita perkirakan aja. 444 itu lebih enaknya mau kemana? Nah, begitu. Oh ya, baik, Pak. Nah, kalau nomor 2 gimana? Nomor 2. Kalau bisa dengan cara melihat, udah ketemu jawabannya. Nomor 2, di sini kita lihat aja di sini. 256 tambah 6 kurang 176. Nah, itu aja kita cari. 256 tambah 6 berarti 262. Lalu dikurangi dengan 176. 262 dikurang dengan 176, maka hasilnya adalah 86. Ya, langsung kita cari mana yang hasilnya 86, yang mendekati dengan 86. Maka jawabannya di sini adalah C. Nah, dengan cara melihat kita menemukan jawabannya. Kalau kita cari, kita coret-coret 256, nah, ini aja menulis di kertas nih pasti membutuhkan waktu sekian, paling cepat 1 menit lah. Belum lagi menentukan hasilnya, penyembelahannya, belum lagi pengurangannya, belum lagi koreksinya lagi kan. Nah, tapi kalau kita bulatkan, kita lihat aja bilangan bulatnya. Nah, ini lebih mudah lagi dalam mencarinya. 256 tambah 6 dikurang dengan 176. Jadi kita abaikan aja bilangan yang di belakang koma ini. Karena di sini yang kita cari itu adalah hasil yang tepat. Nggak perlu prosesnya gimana, harus sedetail mungkin, nggak perlu. Yang penting gimana hasilnya yang tepat.
Maka di sini begitulah cara cepat mengerjakannya. Nah, soal nomor 3. Ini bagaimana jawabannya di sini? Bagaimana cara kita mengerjakannya untuk soal nomor 3? Nilai dari 2014 dikurang 2055 dan seterusnya. Nah, apakah dicari satu persatu? Ini dikurangi, lalu ini dikurangi, kurang lagi dengan ini, seterusnya. Apakah seperti itu? Nah, kita lihat aja sekilas. 2014 ini mendekati siapa? Temannya dengan min 2015. Berarti di sini langsung aja kita cari 2014 dikurang 2015. Maka ini sama dengan min 1. Lalu min 2055 ini mendekati dengan siapa? Mendekati dengan 2057. Jadi min 2055 ditambah 2057 itu sama dengan 2, berarti kita buat plus 2. Lalu min 2088, ini temannya dengan 2087. Ketika kita jumlahkan min 2088 ditambah 2087, ini sama dengan min 1. Yang terakhir min 2999 ditambah 2200. Nah, ini kan dekat nih. Sama dengan plus 1. Nah, ini aja yang kita jumlahkan lagi. Min 1 tambah 2 kurang 1 tambah 1. Nah, ini sama dengan 1. Maka jawabannya adalah C. Jadi begitu cara kita mengerjakan berhitung cepat. Kita bulatkan saja. Lalu kita lakukan mana yang rasanya mudah bagi kita. Nah, ini bisa dikerjakan nanti di bank soal. Ini ada pembahasannya di sini. Pembahasan untuk paket A. Kalau ingin tambahan soal ada di bawahnya paket B. Paket B, nah ini soal paket B. Ada juga pembahasannya. Nah, boleh dikerjakan nanti bank soalnya di sini. Apakah ada pertanyaan untuk tes numerik bagian berhitung cepat? Apakah ada pertanyaan terkait berhitung cepat? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke numerik bagian deret. Numerik bagian deret. Jadi aku mah Bu. Nah, kita ambil bagian deret. Nah, kita lihat di sini materi deret.
Nah, ini model deret. Deret itu ada dua macam, ada deret angka dan ada deret huruf. Nah, pada deret angka itu ada deret Fibonacci. Deret Fibonacci itu adalah deret bilangan di mana bilangan berikutnya adalah merupakan hasil penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Contoh 1, 1, 2, 3, 5. Nah, ini dikatakan dengan deret Fibonacci. 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 2 sama dengan 3, 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, ini deret Fibonacci. Lalu deret tingkat, contohnya di sini, deret tingkat adalah deret bilangannya dengan aturannya bertingkat. Dengan aturannya bertingkat. 1, 2, 8, 48, 384. Nah, caranya kita tentukan 1 ke 2 apa polanya? 2 ke 8, 8 ke 48, maka diperoleh polanya seperti ini. Pada tingkat pertama itu dikalikan, kali meningkat, kali 2, kali 4, kali 6, kali 8, kali 10. Lalu 2, 4, 6, 8, 10 ini berarti plus 2. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2 sama dengan 6. 6 tambah 2 sama dengan 8. 8 tambah 2 sama dengan 10. Maka hasilnya di sini adalah 384 dikali 10 sama dengan 3840. Kemudian ada namanya deret larik. Larik itu artinya loncat. Kalau tidak bisa ditemukan polanya dengan cara melihat yang berdekatan, maka boleh berpindah ke angka berikutnya. 13 ke 26, lalu 26 ke 52, begitu seterusnya. Ini untuk suku ganjil. Lalu untuk suku genap, 26 ke 43, 43 ke 60. Kita cari polanya. Sehingga kita peroleh bahwa untuk suku ganjil, untuk soal ini, 13 ke 26 adalah kali 2. 26 ke 52 adalah kali 2. Lalu 52 ke 104 adalah kali 2. Berarti polanya di sini adalah dikali 2. Untuk suku genap 26 ke 43 berarti ini tambah 17. 43 ke 60 berarti tambah 17. Lalu 60 ke 77 berarti tambah 17. Maka untuk suku genap ini polanya adalah 17. Kalau kombinasi berarti gabungan antara deret Fibonacci bertingkat atau deret larik. Nah, adapun untuk tips dan triknya, bagaimana sih cara mengerjakan deret angka? Yang pertama, perhatikan angka-angka yang berdekatan, lalu tentukan pola tersebut, yaitu dengan salah satu operasi Kabataku, perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Lalu yang kedua, jika tidak ditemukan pada langkah pertama, maka cobalah menggunakan beberapa operasi Kabataku. Nah, ini bisa kita coba ya dengan menggunakan tips ini. Perhatikan angka-angka yang berdekatan lalu tentukan pola tersebut. Nah, contohnya di sini 1, 2, 4, 8, 16. Nah, kita lihat angka-angka yang berdekatan. 1 dengan 2, 2 dengan 4, 4 dengan 8. Nah, ini apa polanya? Apa operasi Kabatakunya? Itu operasi perkalian. Itu ini sama-sama dikali
2. 1 kali 2 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. 8 kali 2 sama dengan 16. Berarti operasi yang kita gunakan di sini adalah perkalian. 16, maka di sini hasil akhirnya adalah 16 kali 2 sama dengan 32. Namun ternyata jika tidak ditemukan pola pada langkah pertama, maksudnya setelah kita coba nggak ditemukan operasi kabataku dengan angka yang berdekatan ini, maka cobalah menggunakan beberapa operasi kabataku untuk menemukan pola dari angka tersebut. Nah, contohnya di sini 1, 2, 5, 10, 13. Nah, ini apa polanya di sini? Kita coba dengan satu operasi. Nah, 1 ke 2 itu adalah antara tambah 1 atau kali 2. Kita buat aja kemungkinannya. 1 ke 2 itu adalah tambah 1 atau kali 2. Kita buat kemungkinannya. Kali 2. Lalu 2 ke 5 ini kemungkinannya hanyalah tambah 3. Berarti tambah 3. Lalu 5 ke 10. Apa kemungkinannya? Kemungkinannya adalah tambah 5. 5 tambah 5 sama dengan 10. Atau kali 2. Kemudian 10 ke 13. Ini kemungkinannya hanyalah tambah 3. Sehingga daerah tersebut apa polanya di sini? Berarti ini kan nggak teratur operasinya. Berarti kita menggunakan 2 operasi. Nah, kita lihat mana yang mungkin 2 operasi tersebut. Itu kali 2 tambah 3 kali 2 tambah 3. Nah, inilah polanya kali 2 tambah 3 kali 2 tambah 3. Berarti 13 selanjutnya 13 dikali 2. 13 kali 2 sama dengan 26. Kemudian 26 ditambah dengan 3. 26 tambah 3 sama dengan 29. Nah, kalau dia tidak bisa menggunakan dengan satu operasi, berarti kita gunakan 2 buah operasi kabataku. Selanjutnya, nah, jika tidak ditemukan pola pada langkah kedua, maka cobalah berpindah ke angka selanjutnya atau dikenal dengan istilah loncat satu angka. Nah, inilah yang dikatakan dengan deret larik tadi. Kita coba pindah ke angka berikutnya. Nah, contohnya di sini 1, 3, 4, 6, 16, 9. Nah, maka apa 2 angka berikutnya? Nah, kalau kita cari dengan angka berdekatan 1 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 6, dan seterusnya, ini akan susah menemukan polanya. Kalau 1 ke 3 itu kemungkinannya adalah tambah 2 atau kali 3. 3 ke 4 adalah tambah 1. Lalu 4 ke 6 hubungannya adalah tambah 2. Selanjutnya 6 ke 16 hubungannya hanyalah tambah 10. Berarti nggak bisa kita temukan pola dengan cara melihat angka yang berdekatan. Nah, karena tidak bisa, maka kita coba beralih ke angka berikutnya. Berarti loncat satu angka. Kita buat 1 ke 4,
4 ke 16. Nah, lalu 16 ke angka berikutnya. Untuk suku selanjutnya 3 ke 6, 6 ke 9. Nah, baru 9 ke yang ditanya, suku yang ditanya. Di sini 1 ke 4, 4 ke 16. Nah, apa polanya di sini? 1 kali 4 sama dengan 4 dan 4 kali 4 sama dengan 16. 4 kali 4 sama dengan 16. Maka selanjutnya 16 kali 4 sama dengan 64. Lalu 3, 6, 9. Berarti ini polanya adalah tambah 3. 3 tambah 3 sama dengan 6. 6 tambah 3 sama dengan 9. Berarti 9 tambah 3 sama dengan 12. Berarti kita loncat 1 angka. Nah, kalau tidak ditemukan juga dengan loncat 1 angka, maka cobalah berpindah ke dengan loncat 2 angka. Nah, begitu seterusnya. Kalau tidak bisa loncat 1 angka, berarti kita loncat 2 angka. Nah, kalau tidak bisa juga dengan loncat 2 angka, maka masing-masing angka tidak bisa dihubungkan dengan angka yang lain. Hal ini berarti setiap angka pada daerah tersebut memiliki suatu rumus tertentu. Jadi barisan tersebut ada rumusnya. Apa contohnya? Contoh 1, 8, 27, 64. Nah, maka berapa angka berikutnya di sini? Nah, apa angka berikutnya? Kalau kita cari hubungan ini ke sini, lalu ini ke sini, ini ke sini, nggak ketemu jawabannya. Karena 1 ke 8 ini pola kemungkinannya adalah tambah 7 atau kali 8. Lalu 8 ke 27 kemungkinannya adalah tambah 19. 64 ke 27. Nah, ini berapa nih? 64 dikurang dengan 27. Adalah tambah 37. Jadi nggak bisa kita temukan polanya dari sini. Dan nggak mungkin pula loncat 1 ke 27. Nah, padahal 1 ke 27, 27 ke sini. Nah, nggak ada angkanya di sini. Malah ini yang akan kita cari. Berarti nggak bisa kita menggunakan sistem loncat. Oleh karena itu, pastilah ini merupakan suatu, ada rumusnya. 1 ini berapa nih? Dari mana diperoleh? 8 ini dari mana diperoleh? 27, lalu 64. Nah, ternyata ini merupakan barisan bilangan berpangkat 3. Kenapa? 1 pangkat 3 ini sama dengan 1. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Lalu 4 pangkat 3 sama dengan 64. Maka angka berikutnya di sini adalah 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 sama dengan 125. Berarti beginilah cara kita mengerjakan dari angka. Pertama kita coba dengan salah satu operasi kabataku. Kalau tidak bisa ditemukan dengan salah satu, maka kita coba beberapa operasi kabataku. Ini dengan cara melihat angka yang berdekatan. Nah, kalau ternyata tidak bisa ditemukan dengan melihat angka yang berdekatan, maka kita coba beralih ke angka selanjutnya. Artinya kita loncat 1 angka. Kalau nggak bisa juga loncat 2 angka. Nah, kalau nggak bisa juga, berarti di sini ada rumusnya. Nah, ini model soal deret angka.
Kadang ada juga soalnya seperti ini ya. Nah, misalnya seperti ini. Ya, bilangannya itu disusun pada peta. Misalnya 4, 2, 6. Lalu di sini ada kotak lagi. Misalnya 5, 2. Nah, ini berapa angkanya di sini? Tanda tanya di sini. Nah, untuk soal ini, dalam satu kotak ini ada operasinya di sini. 4, 2, 6. Nah, operasi apa yang bisa kita buat di sini? Itu 4 tambah 2 sama dengan 6. Begitu juga dengan ini. 5 tambah 2 sama dengan 7. Karena ada contoh soalnya seperti ini. Kita ada juga dalam bentuk orang. Ada kakinya, tangannya, kepalanya. Nah, misalnya seperti ini. Ini gambarnya ya. Lalu di masing-masing lingkaran itu ada angka. Ini angka 1, ini angka 3, ini angka 2, angka 2 ya. Ini angka 4. Lalu ini 18. Kemudian, nah ini soalnya. Kita buat gambar orangnya. Apakah ada yang ketemu soalnya seperti ini? Soal-soal yang ada di buku tes BUMN. Di tes Telkom ada, Pak. Oh ya, di tes Telkom. Misalnya ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, berapa kepalanya di sini? Enten. Gimana cara mencarinya? Yang bawah ditambah, yang atas dikali. Yang bawah ditambah, yang di atas dikali. Ya, berarti 1 kali 3. 1 kali 3 sama dengan 3. Lalu yang di bawah ditambah. 2 tambah 4 sama dengan 6. Nah, ini kita kalikan. 3 kali 6 sama dengan 18. Jadi tangan dengan tangan kita cari operasinya, kaki dengan kaki kita cari juga operasinya, lalu kita hubungkan apa operasi berikutnya. Nah, maka di sini 2 kali 3 sama dengan 6. Lalu di sini untuk kakinya kita tambahkan 4 tambah 5 sama dengan 9. Yang terakhir ini kita kalikan. 6 kali 9 sama dengan 54. Maka jawabannya di sini adalah 54. Ini juga bagian numerik.
kotaknya seperti huruf T. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 1. Lalu ini ini 2, ini 4, ini 6. Nah, berapa angka di bawahnya? 2 bukan, Pak? Berapa angka di bawahnya di sini? Apakah 2? Pak. Gimana cara mencarinya? 2. Bang, Pak. 1. Yang di sebelah kiri ini dulu. 1, 2, 3, 1. Nah, ini apa polanya di sini? Untuk yang di bagian kiri. 1 sama dengan tambah 1, 2 ke 3 tambah 1 berarti 1. Kalau yang kanan 2 ke 4 itu tambah 2, 4 ke 6 tambah 2 jadinya 2. Jadinya 2. Apakah ada yang lain? Kurang, Pak. Ada pengurangannya, Pak? 4 bukan. 4. 3 dikurang 2, 2 dikurang 1. Nah, kadang di sini polanya itu tergantung si pembuat soal. Kalau saya membuat soalnya bukan begitu polanya. Nah, ada yang bisa kebayang nggak? Bukan 2 jawabannya, bukan 4. Ada yang tahu? 1. 1 Pak. 1. Gimana cara mendapatkannya? 2 sama 4 itu dijumlah, terus hasilnya 4 dikali 1. Gimana? Ya, hasilnya dikali 1. Berarti 6. 1. Nah, caranya di sini adalah 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, maka satunya lah yang di bawah. Hasilnya di bawah. Begitu juga dengan ini 2 tambah 4 sama dengan 6. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Jadi polanya adalah penjumlahan dan pembagian. 2 tambah 4 sama dengan 6. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Kalau kita coba satu soal lagi. Misalnya mohon suaranya untuk dijaga ya. Misalnya 1, 5, 1, 5, 7. Ini min 1. Oh, udah kebayang polanya? Dua, 4, 8. Nah, berapa hasil di bawahnya? Min 2. Min 2. Apakah ada jawaban yang lain selain min 2? Min 2, Pak. Min 2 ya, berarti polanya adalah Ditambah, dikurangi. ditambah lalu dikurangi. 1 tambah 5 sama dengan 6, 6 dikurang 7 sama dengan min 1. Lalu 2 tambah 4 sama dengan 6, 6 kurang 8 sama dengan min 2. Nah, kalau hasilnya di sini 12 gimana? Berapa hasilnya? Kalau di dalam kotak di bawah ini sama dengan 12.
Nah, berapa hasil di sini? 16, Pak. 16 bukan, Pak? 16. Caranya? 2. Dikali terus ditambah. Dikali lalu ditambah. 1 kali 5 sama dengan 5. 5 tambah 7 sama dengan 12. Berarti 2 kali 4 sama dengan 8. 8 tambah 8 sama dengan 16. Nah, sekarang kalau di sini bukan 12 tapi sama dengan 3. Nah, angka di bawah di sini adalah 3. Berapa jawabannya? Kalau di sini 3. Enam nggak sih, Pak? Caranya gimana, Pak? 6, Pak. 6. Itu dikurangi. Dikurang lalu 1 kurangi 5 kan min 4. Ditambah 7. 3. Ditambah 7 sama dengan 3. Maka di sini 2 kurang 4 sama dengan min 2. Min 2 tambah 8 sama dengan 6. Nah, berarti kita di sini harus mencari operasi Kabataku. Kalau ada ketemu soal ini, cobalah dengan menggunakan operasi Kabataku. Apakah ada pertanyaan untuk soal ini? Nggak ada, Pak. Ya. Jadi kita ada tuntas untuk materi deret. Pak, semisal kalau yang dicari yang tengah, Pak. Ya, yang tengah kadang ada juga. Misal soalnya yang di tengah ya. Berapa angka dalam satu bagian? Berapa kotak? Yang T. Huruf T. Ya, kadang ada juga hasilnya itu letaknya di tengah. Ya, di sini 1, 16, 2, tunggu dulu. Seperti huruf T ya. Ini 2. Ini 4, 1, 2, 4, ini 8. Nah, berapa hasilnya yang di tengah ini? 4. 64. Apakah ada jawabannya lain? Satu. Yang jawab 64, ada yang menjawab 1. Si ke-20. 84. 84. Nah, ini tergantung si pembuatnya ya. Kadang dia mengalihkan. Ini 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, ini ke sini apa operasinya?
Bagi. Enggak tahu. Kali, Pak. Kali bisa, bagi pun juga bisa. Nah, tergantung optionnya lagi, pilihan gandanya. Karena 4 kali 4 sama dengan 16. 16 kali 1 juga sama dengan 16. Lalu 4 kali 4 sama dengan 16. 16 dibagi 1 juga hasilnya 16. Berarti di sini ada dua kemungkinan. Ini kita kalikan. Lalu di sini apakah dia dikalikan atau dibagi? Jadi ada dua kemungkinan jawabannya. Yaitu 64 atau 1. Tergantung optionnya, pilihan gandanya. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, kalau seperti ini 2 3 ini dua, 3, 10. Nah, berapa angka yang di tengah di sini? Ini 2, 10, 3, 2. Ini 3, 4, 2. Berapa di sini di tengahnya? Dan ketemu jawabannya 14, Pak. 14. Ada yang lain? 14, Pak. Nah, caranya di sini pertama kita kalikan 2 kali 3 sama tambah ya, 2 tambah 3 sama dengan 5. Lalu ini dikali 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Begitu juga dengan nih. Pertama kita tambahkan 3 tambah 4 sama dengan 7. Lalu 7 dikali 2. Nah, ini kita kalikan. 7 kali 2 sama dengan 14. Ya, jadi inilah model soal untuk numerik. Ya, berarti tergantung optionnya nanti. Kita lihat seperti ini kan. Ini ada dua kemungkinan jawaban antara 1 atau 64. Antara 1 atau 64. Selanjutnya kita masuk ke bagian berikutnya. Nah, untuk menjawab soal deret di sini ada bank soal deret ya, bisa dikerjakan nanti di bank soal deret. Lalu soal cerita. Nah, kita lihat soal materinya terlebih dahulu. Yang pertama itu membahas tentang pengukuran. Nah, kenapa diawali dengan pengukuran? Karena segala sesuatu itu berkaitan dengan pengukuran. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, apakah ini jenjangnya sudah hafal? Cara unik menghafalnya adalah seperti ini. Kilometer, hektometer. Nah, setiap huruf ini, huruf KM, berarti diawali dengan huruf K. Kita buat sebagai kucing. HM berarti hitam. Dam dalam, M mobil, DM desi kita buat. CM centil, MM mondar mandir. Maka kalau kita hubungkan semuanya
kucing hitam dalam mobil, desi centil mondar-mandir. Nah, begitu cara kita menghafalkannya. Menghafal urutan untuk satuan panjang, luas, dan volume. Kucing hitam dalam mobil, desi centil mondar-mandir. Kucing berarti km, hitam berarti hm, dalam berarti dam. Kalau mobil berarti meter, desi berarti desimeter, centil berarti sentimeter, mondar-mandir berarti milimeter, ml. Nah, kalau dia turun itu dikali 10, tapi kalau dia naik itu dibagi 10. Contohnya yang mana? KM ke HM. Nah, KM ke HM itu kan turun. 1 KM sama dengan 10 HM, berarti kita kali 10. Tapi kalau dia naik, contohnya 10 HM ke KM. HM ke KM naik 1 tingkat. Setiap naik 1 tingkat itu dibagi dengan 10. Maka di sini 10 HM itu sama dengan 10 dibagi 10. Sama dengan 1 KM, 1 km. Tapi kalau untuk satuan luas, itu setiap turun 1 tingkat itu dikalikan dengan 100. Sedangkan kalau dia turun, kalau dia naik, itu dibagi 100. Sedangkan untuk volume itu kalau dia turun itu dikali 1000. Maaf, ini 1000 ya, bukan 100. Tapi kalau dia naik itu dibagi 1000. Nah, istilah-istilah lainnya kalau untuk satuan luas, HM kuadrat itu sama dengan hektar atau HA. Dam kuadrat itu sama dengan are. Meter kuadrat itu sama dengan sentiare. Lalu untuk satuan volume, sentimeter kubik itu sama dengan liter atau sama dengan cc. Ini untuk satuan panjang, luas, dan volume. Kemudian satuan berat. Nah, ada ton dan kuintal di sini. Lalu kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Hektogram itu sama dengan ons. Nah, kalau ini naik 1 tingkat dibagi dengan 10, kalau dia turun dikali dengan 10. Tambahannya di sini 1 ton. 1 ton itu sama dengan 10 kuintal atau sama dengan 1000 kilogram. Lalu 1 kilogram, nah ini ada istilah pon. Itu 1 kilogram itu sama dengan 2 pon. 2 pon itu sama dengan 10 ons. Sama dengan 10 hektogram. Lalu ada juga satuan waktu. Nah, ini bisa dilihat di modulnya. Lalu satuan kuantitas. Nah, ini contoh soal pengukuran. Contohnya nomor 1, umur tanaman mawar 2 bulan 3 minggu. Umur tanaman melati 24 hari lebih tua dari tanaman mawar. Jika tanaman anggrek 1/3 kali umur tanaman melati, maka umur tanaman anggrek adalah, berarti kita cari umur tanaman mawar 2 bulan 3 minggu. Nah, ini sama dengan berapa hari? 1 bulan itu 30 hari, berarti 2 kali 30. Dan 1 minggu itu 7 hari, berarti 3 kali 7. Maka hasilnya adalah 2 kali 30 tambah 3 kali 7. Sama dengan 60 tambah 21. Sama dengan 81 hari. Selanjutnya umur tanaman melati itu 24 hari lebih tua. Nah, kalau lebih tua berarti ditambah. Lebih tua dari tanaman mawar. Tanaman mawar umurnya 81 hari, berarti kita tambahkan dengan 24. Maka umur tanaman melati adalah 81 tambah 24 sama dengan 105 hari. Lalu jika tanaman anggrek adalah 1/3 kali umur tanaman melati, berarti 1/3 kali 105 atau 105 dibagi 3 sama dengan 35 hari. Jadi di sini umur tanaman melati adalah, umur tanaman anggrek adalah 35 hari. Maka jawabannya adalah D.
Lalu soal nomor 2, ini contoh dari satuan berat. Toko Nita menerima kiriman beras sebanyak 20 karung beras yang beratnya masing-masing 50 kg. Keesokan harinya ia menjual ke agen sebanyak 4 kuintal. Sisa beras yang masih tersedia adalah, berarti kita cari berat beras semuanya. Di sini ada 20 karung. Maka 20 karung dikali 50 kg sama dengan 1000 kg. Lalu karena sudah terjual 4 kuintal, berarti kita kurangi. Maka sisa berasnya 1000 kg dikurang dengan 4 kuintal. Berarti kita jadikan ke kilo. 4 kuintal sama dengan 4 kali 100 sama dengan 400 kg. Maka sisanya adalah 1000 dikurang 400 sama dengan 600 kg. Dan ini sama dengan 6 kuintal. Soal berikutnya, dalam sebuah kardus terdapat 10 gros pena. Maka ada berapa lusin pena di dalam kardus tersebut? Berarti 10 gros ini sama dengan 10 kali 144 sama dengan 1440 buah. Kemudian 1440 buah, katanya di sini kita menanyakan dalam bentuk lusin. Dalam bentuk lusin berarti dibagi dengan 12. 1440 dibagi 12 sama dengan 120 lusin. Maka jawabannya di sini 120. Lalu ini materi KPK dan FPB. Ini materi pengantarnya. Nah, cara mencari KPK di sini caranya adalah bilangan-bilangan dibagi dengan faktor prima sampai habis. Lalu KPK diperoleh dengan cara mengalihkan semua faktor. Misalnya kita mencari KPK dari 10 dan 30. Berarti kita bagi dengan faktor prima. Apa saja bilangan prima? Bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Berarti kita cari dari bilangan prima terkecil. 10 dan 30 ini bisa dibagi berapa? Bilangan primanya. Yaitu diawali dengan 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Lalu 30 dibagi 2 sama dengan 15. Kemudian 5 dan 15 ini, nah di sini 5 dan 15 tidak ada yang bisa dibagi 2. Karena tidak ada yang bisa dibagi 2, kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya, yaitu bilangan 3. Berarti 5 dibagi 3 tetap, 15 dibagi 3 itu hasilnya adalah 5. Selanjutnya 5 dan 5 ini, karena nggak bisa dibagi 3, berarti kita beralih ke bilangan prima selanjutnya, yaitu bilangan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, proses ini berhenti ketika semua baris di bagian akhirnya adalah semuanya bernilai 1. Maka KPK-nya di sini adalah cara mencari KPK itu kita kalikan semua faktornya, yaitu 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30. Nah, ini cara mencari KPK. Kalau FPB itu langkahnya bersama dengan KPK, cuman perbedaannya adalah kalau FPB ketika ada 2 buah bilangan atau 3 buah bilangan sama-sama dibagi dengan bilangan prima tersebut, maka bilangan prima itu kita lingkari dulu. Kita tandai dengan cara melingkar. Contoh, kita mencari FPB dari 10 dan 30. Nah, 10 dan 30 ini kita coba dibagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu bilangan 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 30 dibagi 2 sama dengan 15.
Nah, berarti ini kan sama-sama habis dibagi 2. Karena semuanya habis dibagi 2, maka angka 2-nya kita lingkari. Lalu 5 dan 15 ini nggak bisa dibagi 2. Karena tidak bisa dibagi 2, berarti kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 5 dibagi 3 nggak bisa. 15 dibagi 3 dapat, yaitu hasilnya 5. Nah, karena tidak semuanya habis dibagi 3, maka angka 3 tidak perlu kita lingkari. Jadi, kapan angka prima itu dilingkari? Ketika bilangan ini sama-sama habis dibagi dengan bilangan prima tersebut. Kemudian 5 dan 5 ini sama-sama habis dibagi dengan 5. Maka diperoleh bagian akhir yaitu 1, 1. Nah, karena sama-sama habis dibagi 5, maka angka 5-nya kita lingkari. Adapun FEB diperoleh dengan cara kalikan semua faktor yang sama. Dalam hal ini faktor yang dilingkari, yaitu 2 dan 5. Maka FEB-nya adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, kalau ini aplikasinya bisa dilihat nanti, aplikasi KPK dan FPB. Kemudian kita masuk ke jarak, kecepatan, dan waktu. Jarak itu rumusnya cukup kita ingat Jokowi, JKW. Jokowi. Ingat aja JKW, Jokowi. J sama dengan K kali W, Jokowi. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, ketika ditanya jarak berarti kecepatan kali waktu. Ketika ditanyakan kecepatan berarti jarak per waktu. Ketika ditanyakan waktu berarti rumusnya adalah jarak per kecepatan. Contohnya di sini jarak kota A ke kota B adalah 140 km. Jika Nova berangkat dari kota A ke kota B pada pukul 10:50 dengan kecepatan 40 km per jam, maka Nova akan sampai di kota B pada pukul. Berarti pertama kita cari waktunya dulu. Rumus waktu adalah jarak per kecepatan. Itu 140 per 40 sama dengan 3,5 jam. Nah, karena Novel itu berangkat pada pukul 10:50, maka kita tambahkan 3,5 jam berikutnya. Maka dia akan sampai pada pukul 14:20. Pada pukul 14:20. Kemudian nomor 2, Bambang meninggalkan kota A pada pukul 6:45 dan sampai di kota B pada pukul 10:15. Jika dia mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan beristirahat selama 1 jam, maka jarak kota A dan B adalah. Nah, kita cari waktu yang dibutuhkan dalam perjalanan. Karena dia sampai pada pukul 10:15 dengan berangkat pada pukul 6:45, maka di sini 10:15 dikurang. Oh ya, ini soalnya seharusnya pukul 6:15 ya. 6:15 dikurang 1 jam karena dia istirahat selama 1 jam. Maka ini sama dengan 3 jam. Maka jarak tempuhnya di sini adalah kecepatan kali waktu. Itu 60 dikali 3 sama dengan 180 km. Jadi untuk jarak inilah konsep ini hafal. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Lalu ada juga model soalnya waktu berpapasan ketika jam berangkatnya sama. Itu WP sama dengan jarak total per K1 tambah K2. Kalau dia berpapasan berarti kan dalam perjalanan ada 2 orang. Misalnya ada si A dan ada si B. Nah, misalnya ini jalannya berpapasan. Misalnya si A berangkat dari sini ya, lalu si B berangkat dari sini. Pasti mereka akan bertemu di tengah. Nah, inilah yang dikatakan dengan berpapasan.
Nah, yang ditanya di sini kapan waktu berpapasannya. Yang pertama ketika jam berangkatnya sama. Contoh, jarak kota Semarang dan Jogja adalah 140 km. Misalnya di sini jaraknya adalah 140. Dari Anita berangkat dari Semarang. Misalkan ini Anita dari Semarang menuju Jogja pada pukul 9 menggunakan kendaraan dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Pada waktu yang sama, Rian berangkat dari Jogja ke Semarang dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam. Misalnya kan ini Rian, D ini. Dia berangkat ke sini, pasti dia akan bertemu di sini, berpapasan. Nah, pada pukul berapakah mereka berpapasan? Maka di sini kita gunakan rumus, yaitu WP sama dengan jarak total per K1 tambah K2. Jarak totalnya adalah 140 per kecepatan pertama tambah kecepatan kedua. Yaitu 40 tambah 30. Nah, ini sama dengan 140 per 70 sama dengan 2 jam. Nah, karena jam berangkat mereka sama, itu mereka berangkat pada pukul 9. Berarti mereka akan berpapasan pada 2 jam kemudian, yaitu 9 tambah 2 sama dengan 11. Artinya mereka berpapasan pada pukul 11. Nah, mungkin bisa saja mereka itu jam berangkatnya berbeda. Ada yang lebih cepat, yang satunya lagi menyusul. Nah, misalnya si A berangkat jam 7, sedangkan si B berangkat jam 8. Berarti kan jam berangkatnya berbeda. Nah, maka rumusnya di sini adalah WP sama dengan jarak total dikurang K1 kali delta T. Lalu K2 kali delta T per K1 tambah K2. Delta T itu adalah selisih waktunya, selisih waktu berangkatnya. Contoh, jarak kota Semarang dan Jogja adalah 140. Anita berangkat dari Semarang menuju Jogja menggunakan kendaraan dengan kecepatan rata-rata 40 km. Nah, berarti Anita di sini berangkat pada pukul 9. Sementara Rian berangkat dari Jogja ke Semarang pada pukul 9 lewat 30 menit. Berarti Rian berangkat pada pukul 9 lewat 30 menit. Dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Pada pukul berapakah mereka berpapasan? Nah, berarti antara Anita dengan Rian itu jam berangkatnya berbeda. Berarti di sini ada selisih waktunya, yaitu selama 30 menit. Maka delta T-nya adalah sama dengan 30 menit atau setengah jam. Kemudian kita cari WP. WP sama dengan jarak total dikurangi dengan K2 kali delta T. Nah, K2 ini siapa? Kecepatan orang kedua. Dalam hal ini kecepatan dari si Anita, yaitu 40 per K1 tambah K2. Maka di sini diperoleh 140 dikurang 40 kali setengah per 40 tambah 50. Nah, ini hasil akhirnya adalah 4 per 3 jam. Jadi mereka berpapasan pada 4 per 3 jam kemudian. Nah, ini kan sama dengan 1 jam 20 menit. Maka mereka akan berpapasan pada pukul 10 lewat 50 menit. Lalu ada juga waktu menyusul. Kalau waktu menyusul itu gambarannya seperti ini. Misalnya ini jalan. Misalnya ada 2 orang yang mau berangkat. 2 orang yang mau berangkat, ini arahnya sama.
tujuannya pun juga sama. Namun perbedaannya adalah waktu berangkatnya berbeda. Misalnya si A berangkat jam 7, lalu disusul oleh si B. Nah, ini si A, ini si B. Misalnya si A berangkat pada pukul 7, namun dia bepergiannya lambat. Nah, karena si B menyusul, berarti dia harus cepat, harus lebih kencang untuk mengejar si A. Berarti si B menyusul si A. Oleh karena itu di sini ada istilahnya waktu menyusul. Dari titik yang sama menuju tujuan yang sama. Rumusnya adalah WM sama dengan K1 kali delta T per K2 kurang K1. Di mana delta T itu selisih waktunya antara A dan B ini. Berapa selisih waktu berangkatnya? Lalu K1 kecepatan orang pertama, K2 kecepatan orang kedua. Contoh, Hanif mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B dengan kecepatan 45 km per jam. Ia berangkat pada pukul 6:55. Lalu Atar berangkat pada pukul 7:15 dengan kecepatan dengan tujuan non rata-rata dan rute yang sama. Jika Atar mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, maka ia menyusul Hanif pada pukul. Nah, berarti di sini ada Hanif dan Atar dengan rute yang sama. Di sini Hanif berangkat pada pukul 6:55 dengan kecepatan 45 km per jam, sedangkan Atar dia berangkat pada pukul 7:15 dengan kecepatannya 60 km per jam. Maka kapan si Atar ini menyusul si Hanif? Pada pukul berapa dia menyusul? Maksudnya mereka itu bertemu. Nah, rumusnya adalah kita cari selisih waktunya. 7:15 dikurang 6:55. Maka ini selisih waktunya adalah 20 menit. Dan ini sama dengan 1/3 jam. Kemudian kita masukkan rumus WP sama dengan K2 kali delta T per K2 kurang K1. Itu 45 dikali dengan K1 kali delta T ya. 45 dikali setengah per 60 kurang 45. Ini sama dengan 15/15 sama dengan 1 jam. Nah, karena Atar berangkat pada pukul 7:15, maka Atar menyusul Hanif pada 1 jam kemudian, yaitu 7:15 ditambah 1 jam kemudian. Nah, ini waktu ini pakai adalah waktu yang berangkat menyusul. Siapa yang menyusul di sini? Yaitu Atar. Berarti 7:15 tambah 1 jam. Maka mereka saling bertemu pada pukul 8:15. Nah, apakah ada pertanyaan sampai di sini terkait materi numerik? Cukup, Pak. Cukup ya. Nah, karena di sini hampir jam 11, jadi kita tutup untuk pertemuan hari ini ya. Maksudnya nanti kita lanjutkan pada pukul 13:30. Nanti kita sambung TKD part 3. Izin bertanya, Pak. Iya, boleh, Pak. Itu kan yang tadi cerita soal itu kan belum ada contohnya ya. Maksudnya contoh pas ngerjain soalnya ya, Pak ya. Nanti dilanjut jam 1 ya, Pak ya? Iya, 1 jam. Tapi ini masih materi. Karena masih ada materi skala, statistik, geometri. Kita tuntaskan nanti siang. Kalau cerita soal nanti bisa dilanjut nanti siang, Pak? Atau bagaimana? Kalau ada waktu, insya Allah bisa kita lanjutkan. Baik, Pak. Terima kasih. Begitu saja, Pak. Iya, Pak. Namun kalau nah boleh dibahas bersama-sama di grup. Pak, mohon izin, rekamannya bisa dibagikan ya, Pak ya?
Sudah dibagikan, Pak, linknya. Nah, Baik, Pak. ya, di sini kan ada materi soal cerita. Nah, kita untuk latihan soalnya bisa dikerjakan bank soal. Nah, diklik bank soalnya. Di sini bisa dikerjakan soal cerita. Ada paket A, paket B, paket C. Coba dikerjakan sendiri terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nah, setelah itu, setelah dikerjakan sendiri, bisa dicek pembahasannya di bawahnya. Nah, kalau ada pertanyaan, ada yang ragu terkait pembahasan ini, bisa didiskusikan di dalam grup. Nah, ini cukup banyak soalnya. Ada sekitar 4 paket. Paket A, B, C, dan D. Nah, ini paket A. Nah, ini paket B. Ya, apakah ada pertanyaan terkait materi untuk hari ini? Cukup, Pak. Cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada pukul 13:30. Baik, saya mohon izin, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama, Pak.